pandangan Anda, kebijakan apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu supaya krisis properti China ini tidak berdampak juga pada Indonesia ataupun mungkin bisa dikatakan agar properti tanah air ini tidak terjadi krisis seperti yang terjadi di China, Bu Syarifah? Oke, eee, jadi kami melihat, sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Toto bahwa, pertumbuhan properti saat ini di Indonesia masih, relatif aman. Dalam arti, apa, pertumbuhan yang di-drive atau yang di-generate oleh developer ini masih tergolong terkendali agresivitasnya. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Cina bahwa mereka, begitu agresif untuk membangun, ya meskipun, stoknya dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Dan juga kita masih relatif, konservatif atas regulasi-regulasi yang berlaku untuk memberikan perlindungan pada dasarnya terhadap keberlanjutan pembangunan sektor properti sendiri. Jadi, sejauh ini kami melihat bahwa ketika developer melihat, memastikan, men-setup bisnisnya, manageable, tidak hanya dalam kondisi yang business as usual, tapi juga, mampu mengadaptasi skenario, dalam, perspektif yang pesimis. Kami melihat bahwa, hal ini akan membawa perspektif yang lain, dalam arti tidak sama dengan apa yang terjadi di Cina. Karena regulasi masih, melindungi terhadap, agresivitas pembangunan atau pertumbuhan properti yang sedemikian tinggi seperti, yang kita lihat di Cina saat ini. Dan, Mhm. postur-postur pendanaan secara umum pembiayaan masih relatif aman dari, apa yang dilakukan oleh developer-developer, kita saat ini, Oke, gitu. Bu Jadi, Syarifah di tengah kondisi suku bunga acuan yang tinggi, kemudian inflasi juga terus menanjak, belum lagi harga BBM, kemudian harga bangunan juga naik. Apakah hal-hal ini turut membebani bisnis developer properti tanah air? Seberapa signifikan dampaknya, Bu Syarifah, Anda melihatnya? oke. Saya rasa, ketika suku bunga naik, kemudian diikuti inflasi, ya, kemudian kita dihadapkan dengan tantangan resesi, tentu aja, akan mempengaruhi pergerakan ya pasar properti saat ini, gitu. Karena, sebut saja misalnya di sektor residensial, pastinya pasar akan, lebih wait and see ya, terutama, pasar yang digerakkan oleh investor akan, lebih wait and see untuk, melakukan transaksi. Kecuali untuk, pasar yang datang dari segmen pengguna atau end user yang memang, perlu untuk memenuhi basic needs-nya. Jadi, kondisi ini pasti aja berdampak ya, sedikit atau banyak, langsung ataupun tidak langsung akan memberikan efek terhadap, performa properti secara umum ya. Kita akan melihat bahwa, reaksi dari pasar akan wait and see dalam beberapa saat gitu. Namun, untuk sektor-sektor tertentu yang merupakan sektor yang men-drive atau men-generate kebutuhan dasar, tentu akan tetap, berjalan dalam arti sustainable growth masih akan, kita lihat gitu ya. Seperti di sektor residensial meskipun, growth-nya, relatif terbatas, tapi sustainable growth itu masih ada dari segmen, end user. Dan kemudian juga kita lihat, misalnya sektor industri ya, di tengah, pandemi pun justru mereka, terhitung sebagai best performer sector di, di bidang properti gitu. Jadi kita lihat bahwa serapan lahan yang terjadi di semester 1 2022 ini sekitar 130 hektar. Kita bandingkan dengan semester yang sama di tahun lalu sekitar 80 hektar, maka, penambahannya hampir mencapai 50% di sektor industri. Tentu saja ini sangat relate dengan, proses-proses pengolahan atau proses-proses, atau upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, kita sebagai individu ya, di mana ada sektor F&B, kemudian sektor otomotif, dan kita tidak lupa bahwa saat ini di masa digital ekonomi, data center dan kemudian juga, sektor-sektor yang mendrive teknologi informasi menjadi, sektor yang utama saat ini menyerap lahan-lahan industri.